saya akan memaparkan tentang pemahaman Merdeka Belajar yang saya dapat dari platform Merdeka Mengajar. Hal ini saya lakukan dalam aksi nyata pelatihan mandiri. Nanti teman-teman juga bisa mengaksesnya pada platform Merdeka Mengajar menggunakan akun Belajar ID yang sudah teman-teman miliki. Nama saya adalah Agus Prianto, seorang guru dari SD Negeri Tunjungan. Dalam memahami 5 modul ini tentang modul Merdeka Belajar, ini yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian pada modul yang kedua kita akan mengetahui cara mendidik dan mengajar. Pada modul 3 kita akan mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan pada modul yang terakhir pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Saya harap teman-teman sudah semuanya mengaktifkan untuk akun Belajar ID karena manfaatnya tentu sangat banyak untuk kita semua. Kita masuk pada modul yang pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Ada beberapa poin yang saya dapatkan dari modul 1 ini. Yang pertama adalah mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenali karakter dan kebutuhan murid. Poin yang ketiga adalah menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri. Kemudian pada poin keempat, pendidikan menentukan kodrat yang ada pada murid. Poin kelima, pendidik berperan penting pada perkembangan murid. Poin yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Dan yang terakhir, guru harus adaptif terhadap perubahan, baik itu perubahan zaman maupun perubahan peserta didik. Kemudian pada modul yang kedua tentang mendidik dan mengajar. Ini yang saya temukan, yang pertama adalah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid. Yang keempat, pendidikan tidak hanya sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Yang kelima, menerapkan sistem among atau yang kita kenal dengan momong anak. Kemudian yang keenam, manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Nah, ini yang saya dapatkan pada modul yang kedua. Kita berlanjut di modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kemudian, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik kita harus berkembang sesuai zaman. Jadi seperti sekarang ini karena sedang maraknya penggunaan iptek, ini kita diharapkan mampu menguasai iptek untuk menuntun anak didik kita. Kemudian yang terakhir, guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan atau menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Pada modul ini tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti merupakan kolaborasi antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Poin yang kedua, budi pekerti juga merupakan paduan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di sekolah, namun juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan seperti kertas putih, tapi sudah memiliki goresan. Nah, tugas kita di sini adalah membantu memperjelas goresan tersebut. Kita berlanjut modul yang kelima, yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, tentunya kita sebagai guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, namun memantau dan membimbing murid untuk
menemukan pemahaman yang bermakna bagi mereka. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zaman. Nah, terima kasih, itulah pemaparan aksi nyata dari saya. Dan saya berharap sekali untuk teman-teman mampu mengirimkan atau menulis umpan balik kepada saya sehingga nantinya dapat membuat perubahan pada diri saya. Dari pemaparan saya nanti teman-teman diminta untuk mengisi 2 esai. Yang pertama adalah sebelumnya teman-teman itu berpikir murid itu bagaimana dan ternyata itu seperti apa. Pada pertanyaan yang kedua, langkah kecil yang akan teman-teman lakukan setelah ini atau setelah melihat pemaparan ini untuk siswanya itu seperti apa. Nah, untuk form umpan balik atau feedbacknya dapat teman-teman akses di link ini s.id/form_umpan_balik_Agus Prianto, atau teman-teman bisa scan barcode ini untuk mengakses form umpan balik yang sudah saya sediakan. Terima kasih untuk waktunya dan kita sebagai guru harus siap maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.